Aduh, pusing banget nih gua. Ini Flux ada apa lagi? Ngeluarin produk yang sebagus ini. Ini akan menjadi game changer buat Flux sendiri dan juga sistem car audio Anda. Ini dia gue perkenalin Flux Hybrid Series. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Nah guys, kembali lagi bersama gue Regen di channel YouTube Mega Audio Jakarta. Nah hari ini gue mau ngebahas satu produk yang fresh banget. Bener-bener minggu lalu kita baru dapet. Dan ini adalah setelah sekian lama ya brand dari pabrikan Flux ya. Mereka mengeluarkan satu produk, satu seri speaker line up mereka yang terbaru, yaitu adalah Flux Hybrid Series. Itu ada two-way dan three-way yang pasti. Nah, yang di display di sini three-way-nya ya. Tapi kalau two-way-nya ya tinggal mid bass sama tweeternya aja. Nah, kenapa gue bilang ini game changer banget bagi Flux sendiri? Speaker line up ini sebenarnya kelasnya di menengah ya. Dia bukan yang ter-high end-nya dari Flux, tapi bukan juga yang entry levelnya. Jadi ini udah bisa dibilang premium lah, tapi bukan yang ter-high end-nya ya. Dan di kelasnya dia itu bagi gua ini kualitasnya sih udah sangat-sangat bagus gitu ya. Karena gua lihat perubahannya. Kalau kalian lihat gua sama Kojoko ya, yang sebelumnya ada di sini nih linknya ya. Waktu itu kita bahas Flux SC bakal discontinue dan digantikan oleh seri terbaru. SC ini ada kemungkinan nanti akan discontinue. Mudah-mudahan tahun ini kita akan keluar brand baru dengan nama Hybrid, Flux Hybrid. Nah, yang menggantikan Flux SC itu adalah Flux Hybrid Series ini. Tapi bedanya sama Flux SC261 secara general ini jauh lebih bagus. Dan ya memang range harganya memang lebih naik sedikit ya dibandingkan itu. Tapi dia masih affordable lah. Nah, kenapa gue bilang game changing? Sekali lagi adalah karena inovasi-inovasi yang diberikan oleh Flux. Nah, mereka mengusung konsep di mana kalau speaker-speaker lain itu ya visualnya itu bagus gitu ya, kayak misalnya vokal dia warnanya kuning, terus bahannya terlihat premium gitu ya, dari luar pokoknya cantik deh visualnya. Nah kalau si Flux ini memang dari dulu itu kalem banget, sesuai dengan karakter speakernya gitu ya, sampai-sampai menjelma ke penampakannya sendiri. Nah di Flux Hybrid Series ini sepertinya itu gak ada yang spesial, tapi suaranya yang spesial. Untuk masalah visual ya memang standarnya Flux ya, udah standarnya Flux. Dan kalau perbedaannya dengan SC261 ini, dia udah semi press paper material ya untuk konusnya. Nah ini diaplikasikan untuk bagian mid bass dan juga mid range-nya ya di sini. Nah kelebihannya apa? Pastinya untuk suara paper semi press paper itu suaranya warm pastinya dan lebih jernih. Dan bassnya itu lebih bersih daripada paper biasa. Jadi ini peningkatan banget dari Flux SC261. Dia juga udah aluminium diecast basketnya. Ininya udah aluminium, kalau sebelumnya kan masih besi ya. Ini udah aluminium, jauh lebih rigid dan tapi lebih ringan. Jadi suara dipastikan lebih efisien dan juga lebih rigid lah gitu ya. Terus di sini juga magnetnya seperti ini. Nah, di sini kita di tulisan belakangnya ada tulisan Flux Hybrid ya. Serinya itu T160H untuk bagian mid bass-nya. Nah, dan spesialnya ini karena secara material itu sangat-sangat ringan, efisien. Untuk wattnya sendiri juga tidak membutuhkan watt yang gede. Maksimum itu di 100 watt, berarti itu bisa di bawah itu ya. Dimana kebanyakan di SPM itu di bawah 100 watt gitu ya. Dia main di 3 ohm. Jadi jauh lebih efisien, lebih power handlingnya nggak gitu tinggi. Jadi bagi kalian yang punya DSPM yang nggak terlalu gede, amplifiernya bisa banget pakai ini dan suaranya udah bisa maksimal gitu. Nah juga bagi kalian yang mungkin nggak mau ribet-ribet gitu ya, mau pasang external power amplifier ataupun DSPM, mau narik dari head unit aja, ini sebenarnya udah bisa. Ya, jadi jangan khawatir, nanti pakai two-way-nya aja udah bisa. Pastinya juga dia sudah dilengkapi kiri kanan ya, satu set ya.
Ini ya. Ini biasa kita tempatkan di tempat standar mobil, yaitu adalah di panel pintu ya, untuk menggantikan speaker standarnya. Nah, ini mid bassnya itu ukurannya 6,5 inch seperti standarnya. Terus ini ukuran mid range-nya itu 3,5 inch. Bahannya sama persis kayak mid bass, jadi suaranya itu lebih unify, lebih harmoni gitu ya. Jadi satu bahan lebih harmonis, lebih dapet lah. Nah, di belakangnya bisa dilihat di sini adalah ada tulisan juga Flux Hybrid M80H. Ya, ini seri mid range. Dia udah gasketnya juga udah pakai aluminium diecast, jadi ringan dan efisien sekali lagi. Nah, di bagian Twitternya nih guys, berevolusinya adalah dia sekarang itu sebentar. Dia itu sekarang memakai special silk dome. Kalau dulu kan soft dome ya. Sekarang dia udah pakai silk dome. Jadi perbedaannya apa? Ini jauh detailnya jauh lebih keluar di sini dan lebih bersih pastinya. Jadi secara overall mid bass, mid range Twitter ada perubahan di material, tapi nggak kelihatan sebenarnya, apalagi Twitternya ya. Mirip-mirip lah sama yang Flux SC dan seri-seri lainnya, hampir nggak kelihatan. Tapi memang mengusung konsep di mana visualnya tidak terlihat, tapi audionya yang benar-benar jauh signifikan di atas itu. Nah, ini belakangnya kayaknya ini memang agak tebel ya, agak-agak gede. Mungkin ini bisa dicopot casingnya, jadi kita bisa ambil Twitternya aja untuk dimasukkan ke tempat standar. Tapi lebih baik sih kayak gini, karena dia memang sudah didesain Twitternya udah sama cover casingnya, jadi jauh lebih rigid suaranya pastinya. Nah, ini Twitternya dia mendapatkan 2 set juga ya. Sama mid range-nya juga 1 set, ada 2 piece kiri kanan. Nah, kalau Flux Hybrid Series ini bisa 2 macam. Bisa lu beli yang tipe aktifnya, jadi nggak tanpa passive crossover, dan juga yang pasif. Yang ada passive crossover. Yang passive crossover lebih mahal karena sudah mendapatkan passive crossover, tapi bisa menghemat channel daripada power amplifier ataupun DSP-M kalian, yang dimana yang mungkin channelnya nggak cukup ya, maksudnya minim channel gitu ya. Jadi di sini perbedaannya sekali lagi dibedakan sekali, ini sudah double layer PCB. Sedangkan yang dulu itu cuma single layer. Kenapa double layer? Jadi transfer signalnya jauh lebih akurat, jauh lebih cepat. Terus bisa di-adjust untuk pembagian gainnya di B-nya. Di sini di cut off semua, dibaginya sangat-sangat bagus sih ini. Ini yang two way-nya ya, passive versi yang two way. Dia ada yang three way juga. Nah, jadi kalian bisa beli mau main yang aktif ataupun yang pasif gitu. Nah, secara overall memang secara lagi looknya itu bikin gue pusing juga, karena ini kok kayak nggak ada perubahan gitu ya pas pertama kali terima gitu, kok kayaknya sama-sama aja nih. Ini udah press papernya udah beda sih sama yang Flux SC, tapi secara visual nggak kelihatan gitu sampai kita dengerin langsung. Kita kebetulan pasang di Toyota Fortuner juga nih, orangnya dari luar kota, mau pakai Flux Hybrid Series ini karena katanya terbaru nih, mau cobain suaranya gimana. Dan kita juga waktu itu dateng langsung mau dipesan gitu, jadi kita langsung pasang dan suaranya memang wow banget sih menurut gua. Jadi nanti kita dengerin aja hasil suaranya kayak gimana, mungkin di next video kali ya. Nanti gua bakal collab juga sama Kojoko untuk ngeceritain lebih banyak konsep di balik Flux Hybrid ini, gimana mereka bisa, Flux Dio sendiri bisa come up with this hybrid series. Namanya udah hybrid ya, jadi kemungkinan besar ini sangat-sangat bisa lebih dari 1-2 kegunaan ataupun fungsinya lah, secara fungsional ataupun apapun. Gue belum tahu kenapa dinamain hybrid, tapi ya jelas udah bagus lah. Mungkin dia bisa percampuran dari MC dan SC, gue nggak tahu. Nanti kita simak di video gue selanjutnya sama Kojoko, dan juga sekalian tes soundnya seperti apa gitu. Jadi ini perkenalan aja, ini dus-nya mid range-nya seperti ini, terus dus two way-nya mid bass sama Twitternya seperti ini. Sangat-sangat simple, tapi kece sih kelihatan ininya ya. Jadi black elegan gitu. Serinya hybrid 260. Yang two way-nya, yang kalau three way-nya yang 360 ya guys ya. Oke, paling itu aja dari gua, singkat, padat, dan jelas. Gua rasa udah cukup jelas. Kalau kurang jelas bisa langsung tanya di kolom komen ataupun DM kita di Instagram nih. Kunjungi kita di workshop di Mega Audio Jakarta, karena ini kita akan bisa demokan di Mega Audio Jakarta. Oke guys, sekian, terima kasih.